Di setiap zaman selalu ada cahaya yang tetap menyala, cahaya yang lahir dari iman, tumbuh dalam pengabdian, dan hidup melalui pendidikan. Selama lebih dari 1 abad, Yayasan Yohanes Gabriel hadir bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai rumah pertumbuhan bagi generasi penerus bangsa. Sebuah karya pelayanan gereja yang terus berjalan melintasi waktu, membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1925, langkah demi langkah telah ditorehkan, melewati perubahan zaman, menghadapi tantangan dunia, namun tidak pernah meninggalkan satu panggilan yang sama, mendidik dengan hati, melayani dengan kasih, dan menghadirkan terang bagi sesama. Hari ini, semangat itu terus bertumbuh melalui ribuan siswa, para guru yang mengabdi dengan hati, yang berjalan bersama dalam satu visi pelayanan. Dengan semangat transformasi dan kolaborasi, Yayasan Yohanes Gabriel terus bergerak maju, menghadirkan pendidikan Katolik yang relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap berakar kuat pada iman dan nilai kemanusiaan. Inilah perjalanan kami, perjalanan panjang membangun generasi penerus bangsa, dan perjalanan ini akan terus berlanjut, menjadi cahaya bagi dunia, menjadi bagian dari karya Tuhan dalam dunia pendidikan, membentuk generasi yang suci, cerdas, dan berintegritas. Salam sejahtera bagi kita semua. 1 abad perjalanan Yayasan Yohanes Gabriel menjadi momentum baru bagi Keuskupan Surabaya untuk semakin meneguhkan karya misi gereja di bidang pendidikan. Hari ini, Yayasan Yohanes Gabriel menyelenggarakan acara Rebranding dan Launching Project School dengan mengusung tema A New Light for Tomorrow. Bersama saya Natalia Desi Triana dari Merkur Surabaya Grand Mirama yang akan menemani Anda menyaksikan salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan Yayasan Yohanes Gabriel. Dalam kesempatan istimewa ini, Bapak Uskup Surabaya Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo hadir secara langsung untuk menyampaikan seruan serta ajakan kepada seluruh tamu undangan agar bersama-sama terlibat dan mendukung karya pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya. Melalui semangat pembaruan ini, Yayasan Yohanes Gabriel berharap dapat terus menjadi terang yang membentuk generasi masa depan yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai iman. Baik pemirsa yang terkasih, meskipun acara utama baru akan dimulai sekitar 1 jam lagi, suasana di Merkur Surabaya Grand Mirama sudah tampak semarak oleh kehadiran para tamu undangan. Nuansa hangat dan penuh kekeluargaan terasa begitu kuat sejak para tamu memasuki area ballroom malam ini. Dekorasi nuansa emas, putih, dan biru menghiasi ruangan, melambangkan harapan, iman, serta masa depan yang cerah, selaras dengan semangat pembaruan yang diusung dalam perayaan 1 abad Yayasan Yohanes Gabriel. Wah, nampaknya malam ini akan menjadi malam yang sangat istimewa bagi kita semua. Berbagai rangkaian acara telah dipersiapkan secara khusus untuk menghadirkan momen penuh makna dan inspiratif. Tentu saja, para pemirsa di rumah juga semakin penasaran dengan kejutan-kejutan yang telah disiapkan oleh panitia pada malam bersejarah ini. Namun, sebelum kita memasuki acara utama, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang menggambarkan makna Yayasan Yohanes Gabriel dari Bapak Uskup. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya atas nama Yayasan Yohanes Gabriel Keuskupan Surabaya yang selama ini dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola 149 sekolah yang tersebar di seluruh keuskupan ini, membutuhkan Anda semua untuk menjadi terang bagi masa depan.
partisipasi dan dukungan Anda sungguh sangat berarti dan menjadi terang bagi proses transformasi ke depan karya pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya. Tuhan memberkati Anda. Itu tadi sambutan Bapak Uskup. Pesannya, sekolah adalah bagian dari misi gereja bagi masyarakat dan bangsa. Bapak Uskup mengajak kita untuk terlibat dan mendukung karya pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya. Baik pemirsa yang terkasih, perlu kita ketahui bersama bahwa Yayasan Yohanes Gabriel atau Saint John Gabriel Foundation merupakan yayasan pendidikan Katolik milik Keuskupan Surabaya yang saat ini menaungi 149 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah pelayanan Keuskupan Surabaya. Mulai dari Surabaya dan Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang, Kediri dan Pare, Blitar dan Tulungagung, hingga Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Cepu, Blora, Rembang, Tuban, dan Bojonegoro. Wah, cakupan pelayanannya sungguh luar biasa ya pemirsa. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1925, Yayasan Yohanes Gabriel memiliki komitmen yang kuat dalam membentuk generasi muda yang unggul dalam iman, karakter, dan akademik. Para misionaris terdahulu telah menunjukkan dedikasi yang begitu besar dan mencerdaskan anak bangsa. Dengan semangat pelayanan, mereka memperjuangkan agar karya pendidikan ini sungguh menjadi misi gereja yang membawa dampak nyata bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan kini setelah 1 abad perjalanan dilalui, Yayasan Yohanes Gabriel memasuki babak baru dengan semangat pembaruan menuju masa depan. Yayasan Yohanes Gabriel mengusung visi mewujudkan pendidikan Katolik yang transformatif, berintegritas, dan kolegial. Transformatif artinya menghadirkan pendidikan yang responsif terhadap perkembangan zaman, adaptif, inklusif, dan mampu membentuk masyarakat yang maju serta mandiri. Berintegritas yakni menyelenggarakan pendidikan dan tata kelola yang bertanggung jawab, profesional, serta berlandaskan spiritualitas kemuritan. Dan kolegial yang berarti membangun semangat sinergi, solidaritas, pelayanan, serta kebersamaan bersama gereja, sekolah, dan masyarakat. Tidak hanya itu, Yayasan Yohanes Gabriel juga memiliki semangat untuk membentuk lulusan yang suci, cerdas, dan berintegritas. Suci maknanya berakar pada iman dan nilai kehidupan sehingga mampu bertumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih dan sempurna. Cerdas mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan kebijaksanaan untuk menjawab tantangan zaman. Serta berintegritas menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan dalam setiap tindakan dan keputusan. Dan pemirsa, malam hari ini juga menjadi momentum yang sangat penting karena Yayasan Yohanes Gabriel secara resmi memperkenalkan sekolah pilot project yang mengusung 5 hal: katolisitas, fasilitas, hospitalitas, bahasa, dan seragam sebagai simbol semangat transformasi dan pembaruan menuju masa depan yang lebih cerah. Sebuah langkah baru untuk melanjutkan terang pelayanan pendidikan Katolik bagi generasi masa depan. Namun sebelum kita memasuki acara utama, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang menggambarkan makna Yayasan Yohanes Gabriel bagi para pegawai dan insan pendidikan yang telah bertumbuh bersama dalam karya pelayanan ini. Selamat menyaksikan. Saya Maria Listinawati,
bekerja di Yayasan Yohanes Gabriel sudah 27 tahun. Saya ibaratkan sebuah rumah, di mana rumah ini tempat kami untuk bertegur sapa, untuk saling mengingatkan, dan semangat kekeluargaan itu ada di dalam Yayasan Yohanes Gabriel. Sehingga sinergisitas dan juga kolaborasi antara yayasan, sekolah, kemudian juga murid, orang tua itu saling menguatkan. Harapan saya kepada yayasan semakin maju dengan fasilitas yang mengikuti situasi pendidikan digital saat ini, juga metode pembelajaran yang interaktif, kemudian juga kreatif, lalu juga menyentuh kebutuhan peserta didik atau murid, di mana murid akan dikembangkan sesuai dengan bakat, minat mereka, dan mereka akan menemukan diri mereka dan meraih bintang untuk mencapai cita-cita. Sebagai guru, sebagai kepala sekolah, apabila dengan inputan anak-anak yang unik sesuai pribadi masing-masing mereka, dan itu bisa kita hantarkan mereka menemukan bakat dan minat mereka, dan mereka kembangkan sehingga bisa lulus, dan kedepannya mereka kembali ke sekolah menjadi alumni dengan segala macam profesi yang mereka tekuni sampai sekarang. The Brilliant, wow! Nama saya adalah Rosari Dini Ambarwati SPD. Saya sudah berkarya di Yayasan Yohanes Gabriel kurang lebih 18 tahun. Yayasan Yohanes Gabriel adalah tempat untuk menitipkan hati, di mana hati untuk Tuhan, hati untuk anak, hati untuk sesama. Dan saya yakin dan percaya bahwa mengajar itu adalah menjaga hati untuk bertumbuh. Karena saya merasa bahwa anak-anak itu harus belajar dengan gembira, supaya anak-anak itu datang ke sekolah itu dengan penuh sukacita. Saya membuat pembelajaran yang menyenangkan, di mana anak-anak itu merindukan sekolah untuk datang ke sekolah lagi. Dan pembelajaran itu yaitu pembelajaran yang bermain, yang bermakna. Dan ketika saya menjadi kepala sekolah, saya dapat menginspirasi guru-guru untuk mengajar dengan kreatif. Harapan saya untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Yohanes Gabriel, yaitu antara ilmu dan iman seiring sejalan, supaya menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, berkarakter dan bertumbuh dengan hati dan cerdas. The Brilliant, wow! Saya Seger Widodo dan sudah bekerja di Yayasan Yohanes Gabriel ini selama 31 tahun. Di yayasan ini saya banyak hal yang bisa saya capai secara pribadi dan juga sebagai tempat untuk mengembangkan diri juga. Sukses itu bagi saya adalah rasa, di mana saya melihat anak-anak itu bisa lulus dengan baik, kemudian bisa mencapai cita-citanya, itu ada kebahagiaan tersendiri bagi saya. Karena begitu cepatnya perkembangan zaman, baik dari sisi teknologi dan lain sebagainya, titik tolak daripada pendidikan sebenarnya dimulai dari karakter. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak. Kalau berangkat dari situ dengan dasar yang kuat, sebagaimanapun percepatan perubahan, maka anak-anak bisa siap untuk menghadapi. Maka nilai-nilai atau karakter yang ditanamkan oleh sekolah Katolik itu menjadi hal fundamental yang penting. Saya ketemu anak yang tiap hari itu terlambat. Datang sekolah kalau nggak terlambat pun dia ketiduran di sekolah. Tapi setelah dia lulus, kemudian beberapa tahun kemudian ketemu saya lagi di sekolah, dia jadi penginjil. Menurut saya itu luar biasa. Ya, saya berharap ada regenerasi baru sehingga mampu lebih meningkatkan yayasan kami ini semakin luas, bisa melayani masyarakat, dan saya yakin Yayasan Yohanes Gabriel bisa. The Brilliant, wow! Nama saya Isidora Iva Handayani, saya biasanya dipanggil Bu Iva. Saya sudah di Yohanes Gabriel ini 33 tahun. Yohanes Gabriel ini tempat saya untuk bertumbuh, berproses, mengabdi, belajar bersama anak-anak. Di mana dalam perjalanannya itu saya menemukan suka dan duka. Tapi sampai saat ini saya masih semangat untuk berada di Yohanes Gabriel. Saya melihat anak-anak itu tumbuh, terus dalam perjalanannya menjadi orang sukses. Sampai ada yang menjadi romo, dan sekarang ada yang menjadi frater juga. Ada yang melanjutkan sekolah ke luar negeri, itu kepuasan tersendiri buat saya. Yayasan Yohanes Gabriel ini mengutamakan pendidikan karakter, terutama nilai-nilai Katolik itu sendiri. Kasih, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Itu selalu kami bawa dalam setiap proses pembelajaran bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu hal sepele seperti menemukan uang, dia tidak akan mengambil untuk dirinya sendiri. Harapan saya terhadap Yayasan Yohanes Gabriel dapat lebih berkembang lagi,
lebih kuat lagi dalam berkarya, menanamkan nilai-nilai cinta kasih pada sesama dan menjadi berkat untuk orang lain. The Brilliant, wow! Wah, luar biasa sekali ya pemirsa, melihat dedikasi dan perjalanan para pegawai serta kepala sekolah yang telah bertumbuh bersama Yayasan Yohanes Gabriel. Tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa karya pendidikan bukan sekedar membangun sekolah, tetapi juga menanam harapan serta membentuk masa depan generasi penerus bangsa. Baik pemirsa yang terkasih, saat ini telah hadir bersama saya Ibu Yana Halim selaku Ketua Panitia acara Rebranding dan Launching Project School Yayasan Yohanes Gabriel malam ini. Kita akan berbincang sedikit mengenai persiapan dan harapan dari terselenggaranya acara yang istimewa ini. Selamat malam Ibu Yana, selamat malam. Apa kabar malam ini? Baik, luar biasa. Semoga sehat selalu dan penuh sukacita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di tengah kesibukan persiapan acara malam ini. Mau sedikit bertanya ya ini Ibu. Baik. Pesan utama apa yang ingin disampaikan melalui tema A New Light for Tomorrow? A New Light for Tomorrow. A New Light itu adalah terang yang baru. Jadi Saint John Gabriel Foundation telah mengambil langkah yang besar dan berani dengan melakukan berbagai transformasi untuk mewujudkan harapan yang baru. Jadi A New Light for Tomorrow itu seperti kayak kita mengharapkan terang yang baru terutama di bidang pendidikan sekolah-sekolah Katolik. Maknanya sungguh sangat mendalam ya. Sebagai ketua panitia, tentu persiapan acara ini tidak sederhana. Apa harapan terbesar Ibu terhadap langkah baru Yayasan Yohanes Gabriel setelah rebranding dan launching Project School malam ini? Harapannya adalah semoga ini menjadi langkah awal ya, langkah yang baru, menjadi awal yang baik sehingga sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Saint John Gabriel Foundation dapat menghadirkan pendidikan yang inovatif dan berdampak bagi generasi mendatang. Amin. Semoga harapan-harapan ini tercapai ya Ibu. Dan terakhir Ibu, apa saja ajakan atau pesan singkat yang ingin disampaikan kepada umat secara khusus di Keuskupan Surabaya? Tugas untuk membangun masa depan pendidikan itu bukan hanya sepihak saja. Jadi harapannya adalah bagi umat Keuskupan Surabaya, mari kita mendukung karya pendidikan Katolik melalui doa, keterlibatan maupun kontribusi nyata. Jadi ini ajakan untuk kita semua untuk terlibat aktif berpartisipasi dalam memajukan pendidikan khususnya di Keuskupan Surabaya. Baik, terima kasih banyak Bu Yana atas perbincangan malam ini. Semoga melalui acara rebranding dan launching Project School ini semakin banyak pihak yang tergerak untuk peduli, terlibat dan bersama-sama mendukung pengembangan karya pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya. Terima kasih. Terima Ibu Yana kasih atas waktunya malam ini. Dan tentunya semoga semangat A New Light for Tomorrow benar-benar menjadi cahaya baru bagi masa depan pendidikan yang lebih baik, lebih unggul dan penuh nilai kemanusiaan. Sebelum ke galeri, saya akan mengajak Anda sejenak untuk melihat cuplikan video tonggak sejarah sekolah pertama Yayasan Yohanes Gabriel. Jejak sejarah sekolah pertama Yayasan Yohanes Gabriel. Awal perjalanan karya pendidikan Katolik di Kota Blitar sejak tahun 1926. Awal berdirinya SMAK di Ponegoro, semuanya bermula dari sebuah sekolah kecil di Kota Blitar. SMAK di Ponegoro Blitar resmi berdiri pada 6 September 1960 dan menjadi salah satu sekolah swasta tertua di Kota Blitar. Sebelum menjadi SMAK di Ponegoro,
Sekolah ini berasal dari HIS, Hollandisch Inlandse School, yang sudah ada sejak tahun 1926. Berbeda dari sekolah Katolik pada umumnya, kebanyakan sekolah Katolik memakai nama Santo atau Santa Pelindung. Namun, sekolah ini justru memakai nama Pangeran Diponegoro. Nama tersebut dipilih karena semangat Diponegoro yang dikenal tegas, rendah hati, dan pantang menyerah. Jauh sebelum menjadi SMAK Diponegoro, pada tahun 1926, HIS Johannes Gabriel berdiri sebagai sekolah di bawah naungan Yayasan Johannes Gabriel. Menariknya, sekolah ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan menjadi salah satu sekolah dengan pendidikan modern pada zamannya. Uniknya, sekolah ini sudah ada lebih dulu saat HIS Johannes Gabriel berdiri pada tahun 1926. Kota Blitar bahkan belum memiliki gereja Katolik. Gereja Katolik Santo Yusuf Blitar baru mulai dibangun pada tahun 1931, tepat di samping sekolah. Kawasan SMAK Diponegoro dulu menjadi pusat karya pendidikan dan misi Katolik di Blitar. Di area yang sama terdapat sekolah, asrama, pastoran, hingga pelayanan masyarakat yang dijalankan para romo dan suster. SMAK Diponegoro menjadi bagian dari sejarah pendidikan yang bertahan di masa sulit. Pada masa penjajahan Jepang, tahun 1942 hingga 1945, banyak sekolah Katolik mengalami penutupan akibat situasi perang. Namun, karya pendidikan di lingkungan SMAK Diponegoro tetap bertahan dan perlahan bangkit kembali hingga terus berkembang sampai sekarang. Baik pemirsa, saya akan mengajak kita semua untuk berkeliling melihat galeri yang mengantar para tamu menuju venue utama. Saat ini telah hadir Bu Regina bersama kami sebagai perancang galeri untuk acara malam ini. Selamat malam Ibu Regina, apa kabar? Baik, terima kasih. Luar biasa, semoga selalu penuh sukacita. Kita kali ini mau berkeliling menuju ke venue utama. Mari. Kak siapa? Natalia. Ini dulu ya. Oke. Kita di sini? sampai yang ini mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk tempat apa ini? Oh, oke, baik. Mungkin saya mulai dari konsep dulu dari exhibitionnya ini ya. Jadi karena memang eventnya adalah untuk pengenalan branding baru dari Yayasan Johannes Gabriel. Nah, ada dan memperkenalkan apa sih branding baru ini, terus kemudian apa yang mau diangkat dan lain sebagainya. Jadi ada 5 pilar atau ada 5 touch point di dalam segala exhibition ini. Nah, salah satunya yang pertama itu prestasi akademis excellence. Jadi betul. Jadi kalau Yayasan Johannes Gabriel itu kan sudah menaungi
banyak sekolah di Surabaya dan sekitarnya, termasuk sekolah-sekolah berprestasi yang pasti prestasinya sih sudah nggak dilakukan lagi kan. Jadi ini adalah bukti dan pengingat kalau sekolah-sekolah di Yayasan Yohanes Gabriel itu sangat berprestasi, anak-anaknya dan murid-muridnya dan punya banyak. Biasa ya. Ini adalah bukti prestasi akademis dari maupun non akademis ya, Betul, dari akademis dan non-akademis. putri dari Yayasan Yohanes Gabriel. Selanjutnya kita menuju ke Oke, jadi berikutnya ini adalah pameran untuk market. Jadi salah satu key point berikutnya, salah satu key point berikutnya. betul. Jadi salah satu key point berikutnya tentang perubahan atau transformasi itu peremajaan atau renovasi dari gedung-gedung sekolah yang ada di Yayasan Yohanes Gabriel. Nah, di sini kita juga mau menunjukkan kilas balik sedikit tentang yayasannya atau hari pertama, hari nolnya, startnya itu dari mana. Jadi kita punya sedikit cerita di sini, kemudian ada menunjukkan startnya sebelumnya bagaimana, sekolah yang pertama dan lain sebagainya. Dan ini adalah salah satu maket rancangan untuk gedung sekolah, salah satu dari pilot project 2026 yang akan dijalankan, yaitu yang di ini Santo Bonaventura Madiun. Ya, kurang lebih Ini seperti itu. adalah salah Betul, satu ini salah satu maketnya. rencana ke depan begitu. Ya. Selanjutnya kita ini sudah ada seragam. Wow. Ya betul. Jadi Yayasan Yohanes Gabriel bekerja sama dengan seorang fashion designer asal Surabaya, yaitu Xiaofen. Nah, kami merancang juga untuk new look. Jadi bukan cuma logo baru, bukan gedung baru, tapi juga tampilan baru untuk murid-muridnya, terutama di bagian seragamnya, karena seragam itu tidak bisa dipungkiri juga menjadi salah satu poin untuk penyemangat ya kalau ke sekolah. Seperti itu. Iya, Jadi, wah, betul. luar biasa sekali ya seragam-seragam baru kayak dari lucu banget gitu kan. Yayasan Yohanes Gabriel. Oke, betul. Jadi kemudian di ruang imersif ini, Di ruang imersif. ya, jadi ruang imersif ini itu sebenarnya adalah untuk mengangkat salah satu poin tentang selain prestasi akademis, kita itu juga percaya kalau apa yang membedakan sekolah-sekolah lain dan sekolah di Yayasan Yohanes Gabriel itu adalah nilai katolisitasnya. Nah, jadi satu itu mengingatkan kita tentang nilai-nilai katolitas itu seperti apa. Makanya immersive room ini punya hawa ya Katoliknya seperti itu ya Kak. Terasa iman Katoliknya ya di sini. Kemudian untuk yang berikutnya juga kita itu mau mengembangkan kalau sekolah-sekolah nanti akan menggunakan kurikulum 3 bahasa. Nah, jadi di dalam ruang imersif ini juga dijelaskan dengan apa sih nilai-nilai Katolik itu dalam 3 bahasa yang di voice overkan oleh anak-anak. Seperti itu. 3 bahasa, mungkin bisa disebutkan Iya, bahasa apa saja? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris Inggris, dan dan Mandarin. bahasa Mandarin. Luar biasa. Mari kita ke venue selanjutnya. Generation, the fire of this mission never fades. Hey, Ya, jadi berikutnya ini foto booth sih. Jadi untuk para tamu di sini kita punya satu backdrop yang menunjukkan tema dari event exhibition ini, yaitu We Jadi Grow nanti Together. para tamu undangan bisa mengabadikan momen kebersamaan malam ini di area foto booth yang ada di sini. Ya, luar biasa. betul. Kemudian nanti kita bisa lewat ke lorong ini. Iya. Ya, di lorong ini itu kita ada beberapa kayak memang sifatnya lebih ke arah exhibition ya. Jadi kayak menganut estetika juga supaya orang-orang ini bisa merasakan apa sih pesan-pesannya. Nah, sebenarnya cuma pesan-pesan singkat aja seperti We Grow Together tadi. Terus kemudian ada yayasan ini kan sudah berdiri dari tahun 1925, berarti sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun Yayasan Betul. Yohanes Gabriel. Dan selanjutnya kita ke Ya, jadi pilar transformasi, mungkin bisa sedikit dijelaskan. betul, ya tadi seperti saya sudah sampaikan di depan, 5 pilar transformasi itu ada katolisitas, yaitu tetap menjaga value-value nilai iman Katolik. Terus kemudian tadi academic excellence. Terus kemudian trilingual, yaitu menggunakan 3 bahasa dalam kurikulumnya.
kemudian identitas visual baru, yaitu tadi ada new logo yang akan di-launching pada saat event. Dan kemudian salah satu dari identitas visual baru itu juga tadi seragamnya kan sudah sneak peek ya. Iya, Nah, kemudian seragam baru. ya tadi yang peningkatan layanan dan sarana prasarana termasuk renovasi Renovasi gedung ya Seperti dari itu. beberapa sekolah yang ada di Betul. Yayasan Yohanes Gabriel. Betul. Dan sekarang kita sampai ke ruang utama untuk acara pada malam hari ini. Oke, kita sudah sampai di area utama untuk acara malam ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, jadi memang karena temanya dari event ini adalah New Light for Tomorrow. Jadi memang kayak bertabur bintang gitu ya, bertabur dengan cahaya, melambangkan harapan untuk kedepannya bagi anak-anak under sekolah-sekolah di Yayasan Yohanes Gabriel seperti itu. Nah, nanti acaranya ini akan ada banyak entertainment lah untuk para tamunya, untuk ya, para tamu undangan ya. malam ini. Betul. Luar biasa sekali dekorasi untuk acara ballroom malam ini. Ini termasuk ruangan inti untuk acara malam ini, yaitu A New Light for Tomorrow. Ya. Sekali lagi terima Terima kasih kasih. Bu Regina atas waktunya pada malam hari ini. Umat Allah yang terkasih, suasana malam ini semakin terasa istimewa. Pintu ballroom kini telah dibuka sepenuhnya. Dan para tamu undangan mulai memasuki ruangan utama untuk mengikuti rangkaian acara inti yang akan segera dimulai. Alunan musik instrumental yang lembut dan syahdu turut mengiringi langkah para tamu, menciptakan suasana hangat, hikmat sekaligus penuh harapan dalam perayaan malam ini. Tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama momen bersejarah A New Light for Tomorrow. Sebuah semangat baru untuk melanjutkan karya pelayanan pendidikan Katolik bagi generasi masa depan.